Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat CRUD pada menu Denda. Oke, silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser. Oke, silakan teman-teman login ke websitenya seperti ini. Selanjutnya di sini kita buka phpMyAdmin, kemudian kita buka database kita, kemudian kita buka tabel dengan nama Denda. Nah, di Denda ini ada dua kolom, yang pertama yaitu ID Denda, yang kedua nominal Denda. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code. Di sini teman-teman bisa close untuk semua file yang di sini. Kemudian kita sisakan file menu.php. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Di menu pengaturan, di sini ada menu logo, ini kita hapus yang di dalam href. Kemudian kita tuliskan tag PHP, kita tulis base_url, kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller Denda. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat controller Denda. Silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke controllers, kita scroll ke atas. Nah, di sini kita copy aja dari controller rak yang di sini. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Oke, paste. Selanjutnya kita rename untuk file ini, kita ganti namanya dengan denda.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah di models. Nah, di sini kita copy file rak_model ini. Kemudian kita paste di dalam folder panel yang di sini. Selanjutnya kita rename untuk file ini, kita ganti dengan denda_model.php. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, kita ke folder views. Nah, di sini kita copy folder rak ini. Kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang ada di dalam folder views ini. Kita klik kanan di sini, kemudian kita paste. Kita rename untuk foldernya dengan Denda. Oke, sekarang kita buka isi dari folder Denda ini. Kita buka file tambah, file edit. Kemudian di sini kita buat satu file lagi dengan nama view.php. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang silakan teman-teman sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, sekarang kita pindah ke controller Denda. Oke, di sini kita ganti nama kelasnya ke Denda seperti ini. Kemudian kemudian di sini untuk pemanggilan modelnya kita ganti dengan denda_model. Oke, sekarang kita fokus dulu di function index. Untuk function yang lain di sini kita komentari dulu ya teman-teman. Kita komentari dulu seperti ini. Kemudian di sini untuk yang di function index ini kita komentari. Kemudian nama foldernya kita ganti ke Denda. Kemudian di sini kita ganti nama filenya ke view. Kemudian kita hapus dulu untuk koma dan $data ini. Oke, sekarang kita pindah ke file denda_model. Nah, di sini kita ganti untuk nama kelasnya ke denda_model. Kemudian untuk semua function ini kita komentari terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita ke aplikasi kita atau ke website kita refresh. Sekarang kita ke menu pengaturan, kemudian klik menu Denda. Nah, di sini tidak tampil apa-apa ya teman-teman, karena di file view.php kita di sini tidak ada isinya ya, masih kosongan. Oke, selanjutnya kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri teman-teman. Kita sekarang ke folder views, folder panel. Kita buka folder petugas, kemudian kita contek script dari file view yang di sini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman copy semua script yang di file view ini, kemudian kita pastikan di file view yang di folder Denda. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup sidebar yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita komentari dulu tag PHP yang ada di dalam tag body ini.
Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah tampil tabel seperti ini. Sekarang kita akan sesuaikan kolom ini dengan kolom yang ada di tabel Denda di sini. Di sini ada dua kolom, yaitu ID dan nominal. Oke, yang pertama di sini kita ganti dengan nominal Denda. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang lain ini kita hapus. Selanjutnya di sini kita ganti data petugas ini dengan data Denda. Kemudian kita arahkan ke controller Denda. Di sini kita ganti juga dengan tambah Denda. Oke, kalau sudah sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian pindah ke aplikasi kita, kemudian refresh. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat form tambah Denda ini ya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke controller Denda. Nah, di sini kita buat function tambah. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini kita ganti nama fungsinya dengan tambah. Kemudian ini kita hapus. Selanjutnya di sini kita ganti nama filenya dengan tambah seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik pada tombol tambah Denda di sini. Oke ya, di sini sekarang ada error di bagian data rak ini ya. Oke, sekarang kita perbaiki. Sekarang kita ke Visual Studio Code, kita pindah ke file tambah.php. Oke, yang di bagian bawah, mulai dari batas form ini kita hapus sampai bagian ini. Sampai bagian ini kita hapus. Kemudian kita scroll ke atas, kita ganti di sini form tambah Denda. Kemudian di sini kita ganti controllernya dengan Denda. Oke, kemudian di sini kita ganti teman-teman untuk kolomnya yaitu 6 seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan nominal Denda. Kemudian di bagian name kita ganti juga dengan nominal underscore Denda. Oke, kalau sudah, yang bawah ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita save terlebih dahulu, kemudian kita refresh di browser. Oke, sekarang sudah tidak ada error. Nah, di sini ada inputan yaitu nominal Denda. Oke, di sini teman-teman kita ganti untuk input tab-nya menggunakan number supaya yang diinput itu cuman angka gitu ya, tidak boleh karakter ataupun huruf. Oke, selanjutnya kita akan membuat function simpan ini di dalam controller Denda. Oke, sekarang kita pindah ke controller Denda. Oke, selanjutnya kita hilangkan komentar pada function simpan ini. Kita blok, kemudian kita ketik control slash di keyboard. Oke, seperti ini. Oke, di sini teman-teman kita ganti untuk nama rak ini dengan nominal underscore Denda. Kemudian lokasi rak ini kita hapus. Selanjutnya di sini untuk penyimpanannya ke tabel Denda. Kalau sukses, kita arahkan ke folder panel ke controller Denda. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita inputkan nominal Dendanya ya. Misalkan Denda per harinya itu 5.000 seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek ke tabel Denda di database kita. Sekarang kita refresh. Oke, teman-teman, di sini sudah ada satu data dengan nominal Dendanya yaitu 5.000. Oke, sekarang kita akan menampilkan data ini ke dalam tabel di website kita. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita scroll ke atas ke function index. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya, kita ganti di sini dengan Denda seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk modelnya kita arahkan ke Denda underscore model. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function get data ini di dalam Denda underscore model. Kita pindah dulu, kita scroll ke atas, kita hilangkan komentarnya yang di sini. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan Denda. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti
nama variabelnya di sini dengan denda. Kemudian ini kita hapus. Nah, di sini kita butuh nominal underscore denda. Selanjutnya di sini teman-teman kita ganti controller ini dengan denda. Kemudian kita copy, kita pastekan di bawahnya. Kemudian untuk ID-nya kita jangan lupa kita ganti ke ID underscore denda. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada error teman-teman. Katanya undefined variable $denda di file view.php di baris ke-21. Oke, ini error ini karena kita belum memanggil $data di sini. Kita tambahkan koma, kemudian kita tulis $data. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman, di sini sudah tampil datanya seperti ini. Nah, di nominal denda ini kita akan tambahkan format rupiah gitu ya, atau format mata uang. Nah, oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita pindah ke file view.php. Nah, di sini teman-teman tambahkan number underscore format. Kemudian seperti ini kita pindahkan ini ke dalam kurung sini. Kemudian kita tambahkan koma 0. Teman-teman ikuti aja seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman, ketika nanti ada satu data seperti ini, maka di sini tombol dendanya akan saya sembunyikan gitu ya. Kenapa? Karena nanti untuk data denda ini saya pengennya cuma satu aja. Jadi kalau belum ada data, nanti tombol tambah denda ini akan muncul. Kalau sudah ada data, maka ini akan disembunyikan seperti itu ya. Oke, caranya kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file view.php. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat pengkondisian ya. Kita tulis tag php. Oke, di sini kita tulis if tanda seru empty gitu ya, empty $denda. Oke, di sini kita hilangkan tanda serunya seperti ini. Kemudian kita tutup tag php yang di sini sama yang di sini kita tutup. Kemudian kita pindahkan tag link ini ke dalam sini. Teman-teman bisa menggunakan alt kemudian panah atas ya untuk memindahkan ini ke atas. Oke, seperti ini. Oke, jadi di sini saya buat kondisi jika $denda ini tidak ada isinya gitu ya. $denda itu mengambil data ke tabel denda gitu ya. Jadi jika di tabel denda itu tidak ada data seperti itu, maka tombol tambah ini saya tampilkan else, atau jika di tabel denda itu ada isinya, maka tombol denda ini tidak saya tampilkan seperti itu. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini akan hilang teman-teman. Kenapa? Karena di tabel denda ini sudah ada data gitu ya. Oke, kalau misalkan kita hapus seperti ini, kita kembali sini, kita refresh, maka tombol tambah dendanya akan tampil lagi. Oke, kita isi lagi, nominalnya ya ada 5.000. Oke, kita simpan. Nah, di sini tombol denda tambah dendanya akan hilang. Oke, selanjutnya kita akan membuat edit data denda ya teman-teman. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita kembali ke controller denda. Di sini kita sudah punya function edit, tinggal kita hilangkan komentarnya. Kemudian jangan lupa kita ganti ra ini dengan denda. Oke, seperti ini. Kemudian untuk penamaan model ini kita ganti huruf awalnya dengan kapital, dengan di kapital seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function edit ini di dalam denda underscore model. Oke, kita pindah ke file denda underscore model, kita aktifkan untuk script di function edit ini.
Jangan lupa kita ganti semua rak yang di sini dengan denda. Oke teman-teman, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file tambah.php. Kita copy script ini, kemudian kita pindah ke file edit. Nah, di sini kita hapus, kemudian kita ganti dengan script yang kita copy dari file tambah.php. Oke, kalau sudah, tinggal ini kita ganti dengan edit, form edit denda. Kemudian di sini kita arahkan ke function update. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan inputan ID ya. Ini kita copy, kemudian di sini kita ganti dengan ID denda. Di sini kita ganti dengan teks seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan ID denda. Nah, kemudian teman-teman di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP. Kita tulis $denda. Kemudian kita isi dengan ID underscore denda. Oke, kalau sudah, sekarang di bawahnya kita tambahkan value juga sama dengan kita tulis tag PHP. Di sini kita tuliskan $denda, kemudian kita isi dengan nominal underscore denda. Kalau sudah, sekarang pindah sini, kita copy script ini, kemudian kita taruh di bawahnya. Kita ganti button ini dengan link ya. Kita tulis di sini tag A seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base underscore URL. Kemudian kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller denda. Oke, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah btn drag seperti ini. Kemudian kita tambahkan btn dash block. Kita beri nama tombolnya yaitu kembali atau batal. Oke, seperti ini. Jangan lupa di sini kita ganti call-nya ke 3, yang ini kita ganti juga ke 3. Kemudian di sini kita ganti simpannya ke update. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan membuat function update ini di dalam controller denda. Oke, di sini kita sudah punya function update, tinggal kita hilangkan komentarnya seperti ini. Oke, yang pertama kita ganti ID rak ini dengan ID denda. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti dengan nominal underscore denda. Kemudian yang ini kita hapus. Selanjutnya di sini kita ganti nama modelnya dengan denda underscore model. Kemudian kita ganti ID-nya dengan ID denda. Oke, kalau update-nya berhasil, kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller denda. Oke teman-teman, kalau sudah, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita klik pada tombol edit. Oke ya, di sini ID-nya 2, kemudian nominalnya adalah 5.000. Oke teman-teman, untuk ID denda ini kita sembunyikan ya. Kita kembali ke sini, kita ke file edit, kemudian di sini kita hidden, kita tambahkan hidden seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Sekarang misalkan kita mau mengganti nominal dendanya ke 10.000 gitu ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik tombol update. Oke teman-teman, di sini ada error. Kalau ada error seperti ini, teman-teman jangan panik, tapi teman-teman baca pesan errornya itu seperti apa gitu ya. Oke, di sini ada keterangannya, call to undefined method denda underscore model function update. Oke, error ini karena kita belum membuat function update yang ada di dalam file denda underscore model. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke denda underscore model. Nah, di sini teman-teman, kita belum menghilangkan komentar pada function update. Oke, kita hilangkan dulu komentarnya. Selanjutnya kita ganti semua rak yang di sini dengan denda. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita back. Oke,
kita refresh. Selanjutnya kita ganti misalkan nominalnya ke 7.000 atau 10.000 gitu ya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol update. Oke, sukses, data berhasil diupdate. Nah, sekarang di sini nominalnya sudah ganti ke 10.000. Oke, teman-teman, di sini untuk di denda ini kita akan hapus tombol delete ini ya. Kita tidak perlu karena di sini cuma satu data, nanti tinggal main edit datanya gitu ya. Nah, di sini saya akan hilangkan untuk tombol delete. Kita kembali ke sini ke file view.php. Nah, di delete ini kita akan hapus scriptnya. Oke, kita hapus. Kemudian kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman, di sini tombol delete-nya sudah hilang. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah mengedit data denda saja seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.